Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devil's Joy episode ke-11. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gong Ma-sung berjalan kaki berencana akan menemui Ki-beom. Namun ia tiba-tiba kembali lupa dan kembali ke kantor. Ia menelpon Tuan Kim dan mengajaknya bertemu. Gong Ma-sung mempertanyakan kembali perkataan Tuan Kim yang pernah mengatakan bahwa ia banyak mengetahui tentang Gong Ma-sung. Tuan Kim mengatakan bahwa jika Gong Ma-sung ingin mengetahuinya, maka grup Sumu harus menggunakan artisnya sebagai model iklan. Gong Ma-sung juga menanyakan apakah 3 tahun yang lalu mereka pernah bertemu di Hainan. Namun Tuan Kim mengatakan bahwa ia tidak mengingatnya. Tuan Kim juga mengatakan bahwa tato di tangan Gong Ma-sung sangatlah bagus. Ki-beom akhirnya datang ke kantor Sumu Group untuk bertemu dengan Ibu Ki-jon. Ia datang untuk mengembalikan barang-barang yang Ibu Ki-jon berikan kepada keluarga Ki-beom. Sekretaris yang melihat hal tersebut menelpon dan mengabari Gong Ma-sung. Ki-beom meminta Ibu Ki-jon tidak lagi mengganggu keluarganya, dan meminta maaf kepada ayah Ki-beom atas apa yang telah Ibu Ki-jon perbuat. Ki-beom juga menolak memutuskan hubungannya dengan Gong Ma-sung. Namun Ibu Ki-jon menolak dan mengancam Ki-beom dengan mengatakan akan menyebar berita mengenai kasus Ki-beom 3 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian Gong Ma-sung datang. Gong Ma-sung kecewa dengan apa yang telah Ibu Ki-jon perbuat. Ia mengatakan apapun yang terjadi ia akan tetap berusaha dan mengingat Ki-beom. Gong Ma-sung mengantarkan Ki-beom untuk pulang. Ki-beom meminta agar Gong Ma-sung menghapus ingatannya tentang kejadian buruk dan harus tetap bahagia. Ki-beom juga berjanji akan terus berada di sisi Gong Ma-sung. Gong Ma-sung menanyakan kepada Ki-beom apakah 3 tahun lalu ia bertemu dengan Tuan Kim saat berada di Hainan. Ki-beom mengatakan bahwa kemungkinan Gong Ma-sung tidak bertemu dengan Tuan Kim. Ki-beom juga menanyakan apa yang terjadi, namun Gong Ma-sung merahasiakannya. Ibu Ki-jon bertemu dengan Dr. Yun dan menanyakan bagaimana sebenarnya perkembangan penyakit Gong Ma-sung. Menurut Dr. Yun, kini Gong Ma-sung perlahan mengingat kecelakaannya, namun ia juga bisa melupakan beberapa hal yang lain. Menurut Ibu Ki-jon, kedekatan Gong Ma-sung dengan Ki-beom akan menghalangi rencananya. Ia meminta Dr. Yun membawakan catatan medis Gong Ma-sung dan akan menyampaikan hal tersebut saat rapat dewan. Ia juga akan memecat Gong Ma-sung. Sekretaris yang membuatkan Gong Ma-sung sebuah presentasi yang memperlihatkan status dan karakter keluarga Gong Ma-sung. Ia juga menuliskan semua jadwal Gong Ma-sung menurut sekretaris Yang.
Gong Masung harus rutin mempelajarinya agar bisa membantu ingatannya. Ki Jon mendatangi Gong Masung di ruangannya. Ia mengatakan bahwa kini ia sedang sakit, hatinya berdebar. Susah bernafas dan tidak nafsu makan, bahkan ia tidak bisa tidur, dan saat melihat handphone ia merasa tersiksa. Gong Masung meminta agar Ki Jon berhenti bermain handphone. Ki Jon justru marah dan mengatakan bahwa Haim tidak menghubunginya sama sekali setelah mencium dirinya. Gong Masung tertawa mendengar hal itu. Gong Masung meminta agar Ki Jon pulang dan menelpon Haim terlebih dulu. Ki Jon pun menelpon Haim dan mengajak bertemu. Ki Jon mempertanyakan kenapa Haim sama sekali tidak menghubungi dirinya. Haim justru mengajak Ki Jon untuk menikah. Namun Ki Jon menolak. Kemudian Haim mengajak untuk berpacaran dan meminta Ki Jon membawakannya kontrak dari Star Entertainment. Namun Ki Jon meminta agar Haim membelikannya baju, maka ia akan mempertimbangkan hal tersebut. Haim pun mengiyakan perkataan Ki Jon. Gibem pergi ke sebuah toko kosmetik. Saat sedang berada di sana, Gong Masung menelponnya. Gibem mengatakan bahwa ia sedang ragu untuk membeli sesuatu. Gong Masung yang mendengar hal itu menceritakan kepada sekretaris yang bahwa Gibem seperti seorang yang sedang mengkhawatirkan sesuatu. Menurut sekretaris yang hal itu wajar karena ibu Ki Jon mengganggu keluarga Gibem. Mendengar hal itu, Gong Masung datang ke sebuah toko kosmetik bersama sekretaris Yang dan menunggu Sarang untuk lewat. Saat mereka melihat Sarang, Gong Masung dan sekretaris Yang bersembunyi namun diketahui oleh Sarang. Gong Masung membelikan Sarang semua kosmetik yang Sarang mau. Bahkan Gong Masung hampir mengosongkan toko tersebut. Namun Gong Masung meminta agar Sarang tidak mengatakan hal itu kepada Gibem. Gong Masung juga datang menemui Jarang di tempat kerja paruh waktunya dan memberikan Jarang sebuah beasiswa penerimaan kuliah akademi. Namun Jarang awalnya menolak. Namun Gong Masung mengatakan bahwa Jarang bisa menggantinya kapanpun ia mau dan meminta agar Jarang tidak mengatakan bahwa itu pemberian Gong Masung. Gibem yang berada di dalam bus mendengar lagunya diputar. Merasa takut akan diprotes oleh penumpang lain, Gibem meminta agar sopir mengganti lagu tersebut. Namun salah satu penumpang meminta agar sopir menambah volume lagunya. Gibem merasa senang. Ternyata hal tersebut adalah perbuatan Gong Masung yang dibantu oleh sekretaris Yang. Gibem mengirim pesan kepada Gong Masung dan mengatakan bahwa ia saat ini sedang merasa senang. Saat sampai di rumah, Gibem mengatakan kepada Sarang bahwa ia baru saja bertemu dengan penggemarnya. Ia juga mencari ayahnya. Ternyata ayahnya sedang melihat tanaman kaktus yang diberikan oleh Gong Masung.
Ayah Gibem bahkan memberikan nama kaktus tersebut dengan nama Kebahagiaan Masung. Tuan Kim memberikan tas yang pernah Gibem pakai saat berada di Hainan kepada pengacara. Ia meminta pengacara itu untuk menjadikan tas tersebut sebagai barang bukti bahwa Gibem membunuh Min Hyung Jon. Gong Masung mendapat kabar bahwa akan diadakan rapat dewan. Dan di rapat tersebut akan disampaikan mengenai penyakit Gong Masung. Gong Masung pun datang menemui Dr. Yun yang sedang rapat. Gong Masung meminta agar sekretaris yang mempersiapkan acara amal desa penyembuhan. Gong Masung juga meminta bantuan dari Gibem. Ia memesan kaos kepada Gibem untuk dijadikan souvenir dalam acara amat tersebut. Ia juga meminta agar Gibem datang. Tidak hanya itu, Gong Masung juga memaksa Gijon untuk datang, serta mengundang Haim juga. Gong Masung memperkenalnya Gibem kepada salah seorang CEO perusahaan yang berperan kuat dalam dunia industri. Ia menawarkan agar Gibem bisa menjadi model untuk produk perhiasan dari perusahaan tersebut. Namun Gibem menolak dengan mengatakan bahwa ia ingin berusaha sendiri untuk kembali menjadi artis. Amal pun dimulai. Di depan banyak orang, awalnya Gong Masung hanya menjelaskan mengenai proyek desa penyembuhan. Namun tiba-tiba saja Gong Masung mengatakan bahwa ia akan memberikan 90% kekayaannya untuk disumbangkan. Ia juga mengatakan bahwa jika ia mengalami sakit atau meninggal dalam sebuah kecelakaan, maka ia memberikan semua kekayaannya untuk desa penyembuhan. Gong Masung mengatakan bahwa alasan ia mengumumkan hal tersebut adalah karena akibat ia mengalami kecelakaan 3 tahun yang lalu. Kini ia menderita Cinderella amnesia yang membuat ia kehilangan ingatan dalam jangka pendek. Gijon dan para tamu lainnya terkejut mendengar hal tersebut. Apa yang akan Gijon lakukan setelah ia tahu kakak sepupunya sedang dalam kondisi tidak baik? Dan bagaimana respon ibu Gijon setelah melihat berita bahwa Gong Masung sendirilah yang mengumumkan penyakitnya di depan banyak wartawan? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.